Guys, sorry ya kalau visual videonya nggak ganti-ganti. Soalnya saya belum jago ngedit, tapi saya lagi belajar kok. Untuk sementara fokus ke narasinya dulu ya guys. Oke, mari kita mulai. Sekarang kamu sedang memilih. Kamu bisa terus menonton video ini, atau berhenti. Kamu bisa setuju, bisa tidak setuju. Dan rasanya semua itu adalah keputusanmu sendiri. Tapi coba bayangkan satu hal. Bagaimana kalau pilihan yang akan kamu ambil sudah diketahui Allah bahkan sebelum kamu lahir? Bukan hanya diketahui, tetapi tidak mungkin salah. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar bebas? Kalau kamu sebenarnya bisa memilih sebaliknya, bukankah itu berarti pengetahuan Allah bisa salah? Tapi kalau kamu tidak mungkin memilih sebaliknya, bagaimana mungkin kamu disebut bebas? Dan kalau Allah sudah tahu seseorang akan melakukan dosa, mengapa orang itu masih harus bertanggung jawab? Ini bukan sekadar pertanyaan agama. Ini adalah salah satu masalah terdalam dalam filsafat, takdir dan kehendak bebas. Dan yang lebih aneh, semakin kita mencoba menjawabnya, semakin rumit pertanyaannya. Apakah hidup kita sudah ditulis? Dalam Islam, kita mengenal konsep qadar atau takdir. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan dan kekuasaannya. Tetapi pada saat yang sama, Al-Quran berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang memilih. Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Kahfi, ayat 29. Maka barang siapa yang mau, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang mau, hendaklah dia kafir. Kalimatnya jelas, barang siapa yang mau. Ada kehendak, ada pilihan, ada tanggung jawab. Tetapi kemudian Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Insan ayat 30, kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah. Dan dalam Quran surah At-Takwir ayat 29, kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Sekilas ini terlihat seperti kontradiksi. Di satu sisi manusia menghendaki, di sisi lain kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah. Jadi yang mana? Apakah kita bebas atau semuanya sudah ditentukan? Masalahnya bukan sekedar takdir. Coba kita buat sederhana. Bayangkan besok kamu harus memilih jujur atau berbohong. Kamu merasa bisa memilih keduanya. Kalau kamu jujur, kamu merasa aku memilih jujur. Kalau kamu berbohong, aku memilih berbohong. Sekarang tambahkan satu fakta. Allah sudah mengetahui pilihanmu, bukan memprediksi, bukan menebak, tetapi mengetahui dengan sempurna. Misalnya Allah sudah mengetahui bahwa besok kamu akan berbohong. Mungkinkah besok kamu ternyata memilih jujur? Kalau iya, berarti pengetahuan Allah bisa salah. Tapi kalau tidak mungkin, maka muncul pertanyaan, dalam arti apa kamu bebas? Inilah inti problem yang dalam filsafat sering dibahas sebagai persoalan divine foreknowledge dan free will. Ada berbagai jawaban filosofis terhadapnya. Tidak ada satu solusi yang diterima semua orang. Dan disinilah kita harus hati-hati. Karena ada perbedaan besar antara Allah mengetahui apa yang akan kamu lakukan dan Allah memaksa kamu melakukan sesuatu. Mengetahui tidak sama dengan memaksa. Bayangkan kamu punya seorang sahabat yang sudah kamu kenal selama 20 tahun. Kamu tahu dia sangat jujur. Kemudian seseorang menawarinya uang untuk berbohong. Kamu berkata, aku tahu dia akan menolak. Dia kemudian benar-benar menolak. Apakah pengetahuanmu menyebabkan dia menolak? Tidak. Dia menolak karena dia memilih menolak. Pengetahuanmu hanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tentu saja analogi ini tidak sempurna. Karena pengetahuan manusia bisa salah. Kita bisa salah memprediksi. Allah tidak. Dan justru disitulah masalahnya menjadi jauh lebih dalam. Kalau Allah tidak mungkin salah mengetahui masa depan, maka pertanyaannya berubah menjadi, apakah sesuatu yang sudah diketahui secara pasti masih bisa disebut pilihan bebas? Inilah perdebatan sebenarnya. Ada 3 cara memahami kehendak bebas. Filsafat sudah lama memperdebatkan masalah ini. Ada yang disebut determinisme. Secara sederhana, setiap peristiwa memiliki kondisi atau sebab sebelumnya. Keputusanmu hari ini dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, pendidikan, pengalaman, kondisi otak, hormon, dan keadaan hidup. Kalau seluruh rantai sebab itu menentukan keputusanmu, apakah kamu benar-benar bebas? Lalu ada pandangan yang sering disebut libertarian free will.
bukan libertarian dalam politik, tetapi gagasan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam arti tertentu sehingga dalam kondisi yang sama, ia sungguh dapat memilih lebih dari satu kemungkinan. Lalu ada compatibilism. Pandangan ini mengatakan, mungkin kebebasan tidak harus berarti tidak memiliki sebab. Kamu tetap bisa disebut bebas ketika tindakanmu berasal dari keinginan dan alasanmu sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Misalnya kamu minum karena haus, ada sebab, tetapi kamu tidak merasa dipaksa. Jadi, memiliki sebab tidak selalu berarti tidak bebas, dan ini penting. Karena mungkin kita selama ini memiliki definisi kebebasan yang terlalu sederhana. Sekarang kita masuk ke otak. Pada tahun 1980-an, Benjamin Libet melakukan eksperimen yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam debat kehendak bebas. Peserta diminta melakukan gerakan sederhana ketika mereka mau. Peneliti mengukur aktivitas otak. Yang menarik, aktivitas tertentu yang disebut readiness potential muncul sebelum peserta melaporkan kesadaran akan niat untuk bergerak. Kemudian muncul kesimpulan populer, otak sudah memutuskan sebelum kita sadar. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya memilih? Apakah aku hanya mengetahui keputusan yang sudah dibuat otak? Tetapi di sini kita harus berhati-hati. Eksperimen Libet tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kehendak bebas adalah ilusi. Gerakan sederhana mengangkat tangan tidak sama dengan keputusan kompleks seperti memilih pasangan, memilih pekerjaan, mengkhianati seseorang, bertobat, memilih untuk jujur ketika berbohong jauh lebih menguntungkan. Interpretasi terhadap readiness potensial sendiri masih diperdebatkan. Jadi neuroscience belum memberi kita kalimat sederhana seperti manusia tidak punya kehendak bebas. Yang lebih tepat, neuroscience menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan jauh lebih kompleks daripada pengalaman subjektif kita tentang aku memilih sekarang. Dan itu saja sudah cukup mengguncang. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih dalam. Kita sering berkata, aku yang memutuskan. Tapi siapa yang ada di balik kata aku? Apakah otak, kesadaran, ingatan, kepribadian, atau tubuh? Kalau keputusanmu dipengaruhi oleh gen, pengalaman masa kecil, lingkungan, hormon, dan keadaan otak, apakah keputusan itu benar-benar milikmu? Tetapi ada masalah lain. Kalau sebuah keputusan sama sekali tidak memiliki sebab dan muncul secara acak, apakah itu membuatnya lebih bebas? Tidak juga. Kalau kamu melempar koin dan hasilnya menentukan apakah kamu akan melakukan sesuatu, itu acak. Tapi kita tidak akan mengatakan karena acak berarti itu kehendak bebas. Jadi kita menghadapi dua masalah. Kalau keputusan sepenuhnya ditentukan, apakah kita bebas? Kalau keputusan sepenuhnya acak, apakah kita bebas? Mungkin kebebasan manusia bukan berarti aku tidak memiliki sebab. Mungkin kebebasan lebih dekat kepada aku bertindak melalui diriku sendiri berdasarkan alasan dan kehendakku. Dan ini membuat kita kembali kepada Islam. Manusia memilih tetapi tidak bebas. Islam tidak menggambarkan manusia sebagai penguasa mutlak atas realitas. Kamu tidak memilih di mana kamu lahir, siapa orang tuamu, genetikmu, zamanmu, tinggi badanmu, kapan kamu mati. Bahkan banyak keadaan hidup datang tanpa pernah kamu minta. Tetapi di dalam keadaan itu, kamu tetap memiliki pilihan. Kamu tidak memilih masalah, tetapi kamu bisa memilih bagaimana menghadapinya. Kamu tidak memilih semua keadaan, tetapi kamu bisa memilih responsmu. Kamu tidak menguasai seluruh hidup, tetapi kamu tetap memiliki tanggung jawab atas tindakanmu. Maka kebebasan manusia dalam Islam bukan kebebasan absolut. Allah adalah penguasa mutlak. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak dan kemampuan yang terbatas. Dan justru karena terbatas manusia membutuhkan Allah. Lalu kenapa ada dosa? Ini pertanyaan yang sangat keras. Kalau Allah sudah mengetahui seseorang akan berbuat dosa, mengapa dia dihukum? Bukankah Allah sudah tahu? Disinilah kita perlu membedakan Allah mengetahui bahwa aku akan memilih X dengan aku dipaksa memilih X. Pengetahuan tidak identik dengan paksaan. Namun kita juga tidak boleh berpura-pura bahwa persoalannya sederhana. Karena pengetahuan Allah bersifat sempurna. Itulah mengapa persoalan ini menjadi perdebatan filosofis yang panjang.
Dalam tradisi Islam sendiri, para teolog membahas hubungan antara kehendak Allah, perbuatan manusia, kemampuan manusia, dan tanggung jawab moral. Ada perdebatan besar antara berbagai mazhab kalam tentang bagaimana tepatnya hubungan tersebut dipahami. Jadi Islam tidak menyelesaikan persoalan ini dengan, ya sudah, pokoknya takdir. Justru selama berabad-abad para ulama dan filsuf mendiskusikannya. Jangan gunakan takdir untuk membela kemalasan. Sekarang bawa konsep ini ke kehidupan sehari-hari. Seseorang gagal bisnis, dia berkata, sudah takdir. Seseorang malas belajar, kalau memang ditakdirkan pintar, saya pasti pintar. Seseorang melakukan dosa, Allah sudah menulisnya. Masalahnya kita tidak tahu apa yang ditulis untuk kita. Kamu tidak memiliki akses kepada masa depan. Kamu tidak tahu apakah besok akan sukses atau gagal. Kamu tidak tahu kapan ajalmu. Kamu tidak tahu keputusan apa yang akan kamu ambil 10 tahun lagi. Yang kamu miliki adalah pilihan saat ini. Karena itu takdir tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Kalau lapar, kita makan. Kalau sakit, kita berobat. Kalau ada ujian, kita belajar. Kalau ingin mendapatkan penghasilan, kita bekerja. Kita menempuh sebab. Dan dalam perspektif Islam, usaha itu sendiri berada dalam ketetapan Allah. Jadi, ikhtiar bukan lawan takdir. Ikhtiar adalah bagian dari perjalanan hidup yang berada di dalam takdir. Lalu kalau Allah sudah tahu, buat apa menguji? Ini mungkin pertanyaan paling sulit. Kalau Allah sudah mengetahui siapa yang akan beriman, siapa yang akan berdosa, siapa yang akan bertobat, siapa yang akan masuk surga, lalu mengapa manusia harus hidup dan diuji? Jawabannya bukan karena Allah membutuhkan informasi baru. Allah tidak perlu menjalankan eksperimen untuk mengetahui sesuatu. Ujian adalah realitas yang manusia jalani. Kita mengalami pilihan dalam waktu, kita melakukan tindakan, kita berubah, kita bertobat, kita menolong, kita menyakiti, kita memperbaiki diri, kita bertanggung jawab. Dengan kata lain, pengetahuan Allah tentang apa yang akan kita lakukan tidak menghapus fakta bahwa kita tetap menjalani tindakan tersebut. Kita tidak hidup dari perspektif mengetahui seluruh masa depan. Kita hidup dari satu momen ke momen berikutnya. Dan di setiap momen ada pilihan. Ya, mungkin kita salah memahami arti kata bebas. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting. Mungkin kita mengira, kalau saya bebas berarti tidak boleh ada sesuatu yang menentukan saya. Tetapi itu definisi yang sangat ekstrim. Kamu tidak bebas dari hukum gravitasi, tidak bebas dari kematian, tidak bebas dari masa lalu, tidak bebas dari tubuhmu, tidak bebas dari realitas, namun kamu masih bisa membuat keputusan. Maka mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah manusia bebas secara mutlak? Karena jawabannya jelas tidak. Pertanyaannya, apakah manusia memiliki kehendak dan tanggung jawab di dalam keterbatasan yang telah diberikan kepadanya? Dan dalam perspektif Islam, iya. Itulah mengapa manusia diperintah, dilarang, diperingatkan, diberi pahala, diberi dosa, diminta bertobat. Kalau manusia benar-benar tidak memiliki kehendak sama sekali, konsep tanggung jawab moral menjadi sulit dipahami. Tapi masih ada satu masalah. Sekarang kita kembali ke awal. Katakanlah kamu besok melakukan sebuah dosa, Allah sudah mengetahui bahwa kamu akan melakukannya. Dan karena pengetahuan Allah sempurna, mustahil pengetahuan itu salah. Maka dari sudut pandang logika, tampaknya kamu tidak bisa membuat Allah salah. Jadi apakah kamu bisa melakukan sesuatu yang berbeda? Inilah pertanyaan yang tidak boleh kita sembunyikan. Filsafat masih memperdebatkannya. Teologi masih membahasnya. Dan manusia mungkin tidak akan pernah memiliki jawaban yang sepenuhnya intuitif. Karena kita mencoba memahami hubungan antara waktu manusia dan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas oleh keterbatasan manusia. Mungkin kesalahan kita adalah membayangkan Allah seperti manusia, seolah-olah Allah berada di satu titik waktu, menunggu masa depan, kemudian melihat apa yang kita lakukan, padahal konsep Tuhan dalam Islam tidak seperti itu. Allah bukan makhluk yang baru mengetahui sesuatu setelah sesuatu terjadi.
Pengetahuannya tidak berkembang seperti pengetahuan kita. Jadi apakah manusia bebas? Jawaban paling jujur bukan ya sepenuhnya, dan bukan juga tidak semuanya robot. Yang lebih tepat, manusia memiliki kehendak, tetapi bukan kehendak yang absolut. Kita memilih, tetapi pilihan kita tidak berada di luar pengetahuan dan kekuasaan Allah. Kita berusaha, tetapi keberhasilan tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Kita merencanakan, tetapi masa depan tidak sepenuhnya kita kuasai. Dan mungkin disitulah letak hubungan antara takdir dan tawakal. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kemudian menyerahkan apa yang berada di luar kemampuan kita kepada Allah. Dan sekarang kita kembali ke awal video. Saat kamu menekan tombol play, kamu merasa memilih. Mungkin memang kamu memilih, tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam dari sekarang. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu keputusan apa yang akan kamu ambil 10 tahun lagi. Kamu tidak tahu bagaimana hidupmu berakhir. Kamu tidak tahu takdirmu. Dan mungkin memang kamu tidak perlu tahu. Karena kalau manusia mengetahui seluruh takdirnya sejak awal, untuk apa memilih? Untuk apa berusaha? Untuk apa berdoa? Untuk apa bertobat? Untuk apa berharap? Mungkin kehidupan memang dirancang sedemikian rupa sehingga kita harus berjalan tanpa melihat halaman terakhir. Kita hanya melihat halaman yang sedang kita jalani. Dan di halaman itu kita memilih. Jadi kalau kamu bertanya, apakah hidupku sudah ditulis? Dalam perspektif Islam, Allah mengetahui dan menetapkan segala sesuatu. Tetapi kalau kamu bertanya, apakah aku tetap bertanggung jawab atas pilihanku? Jawabannya juga, ya. Dan bagaimana tepatnya pengetahuan Allah yang sempurna dan kehendak manusia yang terbatas dapat berada bersama, itulah salah satu misteri terdalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Mungkin kita tidak akan pernah memahami seluruhnya, tetapi kita tahu satu hal, kita tidak mengetahui apa yang tertulis, kita hanya mengetahui apa yang sedang kita pilih. Maka jangan gunakan takdir untuk membenarkan kemalasan, jangan gunakan takdir untuk membenarkan dosa, dan jangan gunakan ketidaktahuan tentang masa depan untuk berhenti berusaha. Karena mungkin manusia memang tidak diberi tugas untuk membaca takdir. Manusia diberi tugas untuk memilih ketika takdir itu masih tersembunyi darinya. Dan sekarang kamu sedang berada di depan sebuah pilihan. Kamu bisa menutup video ini atau melanjutkannya. Jadi pertanyaannya kembali, ketika kamu memilih, apakah kamu benar-benar memilih?